Teruntuk Rocky Gerung, kau boleh mencampuri urusan pemerintah dengan kata-katamu yang sok logis itu. Tapi jangan pernah campuri urusan timnas Indonesia dengan kata-kata yang aneh-aneh begini. Ya, Rocky Gerung, jangan pernah mencoba menghilangkan kesenangan kami yang sudah dibangun 4 tahun ini. Kami udah bangga dengan timnas kami. Diam kau, bodoh. Ayo lo, mau kemana lo sekarang? Arya Sinulinga, yaitu di dalam instastory Instagramnya, yaitu menyatakan bahwasanya jangan-jangan curiga ribut karena keser kalah taruhan. Kabarnya dulu hobinya ikut taruhan bola. Indir siapa tuh? Makanya kalau politik ya politik, jangan disamakan dengan bola Indonesia yang lagi berkembang. Apakah gak ada bahan lagi selain mau nyindir Indonesia yang masuk round 3? Hah? Gimana menurut kalian? Bener tuh ini komenannya bahwasanya, hai budak politik, jangan ganggu timnas kami. Itu bener banget, sumpah. Ya udahlah, mungkin bahan kritikan untuk pemerintah itu sudah habis, makanya membuat bahan kritikan atau tema tentang persepak bola Indonesia yang lagi berkembang. Saya setuju banget naturalisasi 26 pemain, gak apa-apa, biar lokal itu juga berpikir saya harus bersaing untuk masuk ke timnas Indonesia. Akan tapi kalau pemain-pemain lokal yang tidak ada berpikiran seperti itu, berarti dia tidak mau factor atau tidak mau bertarung untuk masuk timnas Indonesia. Ya mungkin segitu dulu. Kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang Sebelum lu bahas naturalisasi, mending lu nikah aja dulu lah, Rocky. Ya, kawin udah tua. Nah, ngerinya lu udah ngelumpuh, udah gak ada yang ngurus. Ya, mendingan lu nikah dulu, ya, lu stabilin dulu. Setelah udah nikah, baru lu ke politik aja, ya, nggak usah bahas bola. Bola itu ada yang paham gitu, ya. Gua aja yang paham bola, nggak mau bahas bola, ya. Jadi lu bahas politik aja, urusan bola udah ada yang atur, ya, udah ada pengamat bola, ya. Jadi mereka lebih paham lah, ada supporter, ya. Lu itu udah nikah aja dulu lah, baru bahas bola, ya. Bahas naturalisasi lu nikah dulu dah. Oke Rocky, ya, salam waras, jangan dungu lah. Kalian udah tahu kan Rocky Gerung dirujak netizen gara-gara sok-sokan ngomentarin timnas. Ini dia. Oke guys, jadi baru-baru ini Rocky Gerung dinilai sok-sokan dan caper ketika mengomentari naturalisasi pemain timnas. Bahkan Rocky Gerung ini berdasarkan beberapa sumber mengatakan bahwasannya hal tersebut seperti penipuan terhadap sensasi. Lantas Rocky Gerung mendapatkan berbagai komentar negatif dari netizen. Tapi kalau kita pikir secara logis, memang ini adalah kesempatan yang paling langka. Kapan lagi kan Indonesia bisa main di Piala Dunia tahun 2026 nanti kalau misalnya lolos? Ya memang pada saat pertandingan Indonesia versus Australia kemarin itu cukup banyak pemain naturalisasi, cuman mereka juga menunjukkan performa yang luar biasa, termasuk Martin Paes dan juga Calvin. Jadi mungkin tujuan dari Pak Erick Thohir, Sintayong dan rekan-rekannya itu pengen menjadikan Indonesia lolos dulu ke Piala Dunia. Ini justru bukan merendahkan pemain lokal ya, mentalitinya jangan kayak gitu. Justru ini seharusnya dijadikan sebagai motivasi agar skill-skill pemain timnas Indonesia yang berasal dari lokal Indonesia itu bisa bersaing di kancah internasional, terlebih di Piala Dunia. Tapi gimana menurut kalian? Salam olahraga, teman-teman, coba lagi bersama saya di Falco Channel. Ya, ini video kedua saya tentang seorang pakar atau pengamat politik ya, yang seringkali hadir di TV-TV nasional dengan kalimat-kalimatnya yang nyeleneh ya. Orang ini yang selalu bilang presiden dungu, presiden tolol, presiden goblok. Seketika kita dikejutkan dengan Rocky Gerung yang tiba-tiba saja beralih
profesi yang tiba-tiba saja dinaturalisasi dari pengamat politik menjadi pengamat sepak bola. Tentu ini sangat mengejutkan kita semua ketika kita, para supporter Timnas Indonesia, ketika kita, masyarakat Indonesia, pencinta sepak bola, kita lagi mengeluh-elukan para pemain Timnas Indonesia. Kita lagi bereuforia ya atas 2 poin yang didapatkan oleh Timnas Indonesia saat berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia Grup C zona Asia melawan tim-tim kuat, tim-tim dengan peringkat yang jauh di atas Indonesia. Kita mampu mendapatkan 2 poin. Di saat itu pula tiba-tiba muncul manusia-manusia sampah, muncul Rocky Gerung ya yang tiba-tiba mempertanyakan proses naturalisasi. Saya tentunya sepakat dengan pernyataan dari Arya Sinulinga yang dalam tulisannya mengatakan bahwa ya mungkin atau saya jadi curiga jangan sampai orang ini kalah dalam taruhan sepak bola. Karena menurut informasi dulunya mereka ini sering ikut taruhan sepak bola. Bisa benar juga. Tiba-tiba kalau kita melihat seorang pengamat politik, tiba-tiba dia mengomentari sepak bola. Ya, kalau mengomentari hal yang positif tentu tidak akan menjadi masalah. Tetapi tiba-tiba saja mempersoalkan yang namanya naturalisasi pemain. Ya, katanya euforia yang sedang dirasakan oleh para supporter, oleh penggemar sepak bola Indonesia saat ini adalah sebuah penipuan. Karena di dalamnya penuh dengan pemain asing. Wow. Nampaknya Rocky Gerung ini mungkin lebih pantas seperti yang diusulkan oleh abang kita yang satu tadi. Sebaiknya Anda nikah dulu lah. Ya, nikah dulu, setelah nikah baru Anda fokus ke politik saja. Jangan mencampur adukan urusan politik dengan sepak bola. Paham ya? Sepak bola ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan politik yang seenak jidatmu, ya, seenak udelmu kau adu domba. Ya, kita para supporter, kita para penggemar lagi fokus, ya, kita lagi berdoa agar timnas kita ini bisa lolos ke Piala Dunia. Lalu muncul residu-residu yang masih saja ada. Ya, setelah kemarin ada Henry Satrio, tiba-tiba nongol yang namanya Rocky Gerung. Kemarin Peter Gonta, sekarang Rocky Gerung yang mengkritik timnas Indonesia. Padahal biasanya jadi pengamat politik. Mungkin bagi Rocky tidak cukup jika hanya menghina presiden dengan kata-kata dungu. Buat yang mengkritik timnas Indonesia, belum tentu kalian bisa bermain sepak bola. Padahal Presiden Jokowi telah mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2019 untuk percepatan pembangunan sepak bola Indonesia. Inpres ini ditetapkan dengan tujuan agar semua kementerian dan lembaga terkait dapat bekerja sama secara terkoordinasi untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, yaitu 25 Januari 2019. Ternyata ada ya orang Indonesia yang gak mau lihat sepak bola Indonesia maju. Timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita. Dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Kok pembibitan berhenti? Enggak kok, pembibitan gak berhenti Pak. Bahkan kemarin adik-adik kita timnas U20 berhasil juara AFF loh. Apa itu bukan termasuk upaya pembibitan Pak? Pembibitan memang perlu Pak dan sudah dilakukan kok. Tapi golnya itu nanti di beberapa tahun yang akan datang. Kalau untuk sekarang kita memang harus memanggil pemain-pemain diaspora kita Pak. Kan lagian mereka juga punya darah Indonesia. Apa salahnya mereka bela timnasnya? Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Iya Pak, upaya seperti itu sudah dilakukan.
Tapi golnya itu untuk nanti, untuk beberapa tahun yang akan datang. Lah kalau yang sekarang gimana Pak? Kita gak mau kalah 10-0 lagi loh. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Apa salahnya manggil pemain-pemain kita yang ada di luar tapi punya darah Indonesia, Pak? Apa salahnya? Misalkan Pak warga negara Indonesia, misalkan ya, menikah dengan orang luar, menetap di sana, kemudian punya anak, kebetulan anak Bapak berbakat di sepak bola, dia main di kompetisi di sana, terus timnas manggil anak Bapak, apa gak boleh Pak? Sebelumnya gue respect sih ini sama Bapak Rocky Gerung, tapi sekarang kok malah kayak gini ya, malah senggol timnas sepak bola kita. Ya, lucunya ketika Rocky Gerung berbicara terkait dengan pembibitan, ini sangat jelas ya, sangat-sangat jelas terlihat bahwa orang ini baru belajar tentang sepak bola. Orang ini nampaknya belum pernah menonton berita-berita terkait dengan info-info tim nasional Indonesia. Ya, terkait dengan pembibitan, saya perlu menjelaskan kepada Anda, Rocky Gerung ya, kalau Anda menonton video saya ini, bahwa pembibitan itu sudah dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ya, terkait dengan pembinaan timnas U17, kemudian ada U19, U23. Jadi antara tim level usia itu ada kolaborasinya ya. Itu sangat terlihat jelas ketika taktik yang dipakai atau formasi yang dipakai oleh jenjang level usia itu sama ya, 3-4-3. Tujuannya apa? Ketika di U17 mereka memakai formasi 3-4-3, naik ke level U19 3-4-3. Artinya itu mereka tidak bingung lagi. Itu yang dinamakan pembibitan. Itu hanya salah satu contoh ya. Bapak Erick Thohir pernah mengatakan bahwa proses naturalisasi bukan berarti kita tidak melakukan pembinaan terhadap pemain usia dini. Ya, proses naturalisasi itu adalah terkait dengan perkembangan sepak bola Indonesia untuk jangka pendek dan jangka menengah. Karena ini tentu terkait dengan persiapan timnas Indonesia mengikuti ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak mungkin kan untuk main atau untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia kita 100% memakai pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Teman-teman kalau lihat ada cuplikan video di PON Sumut Aceh ya, ketika ada pertandingan antara Sulteng ya, kalau saya tidak salah melawan dengan Aceh, di mana ada pemain Sulteng yang di saat pertandingan sedang berlangsung memukul wasit. Itukah yang kalian harapkan? Bahwa kita harus memakai pemain kebanggaan kita yang bermain di liga lokal? Kan enggak kan? Jadi saran saya buat Rocky Gerung, jika Anda ingin mengomentari tentang sepak bola, harus melihat ke belakang ya. Cari-cari berita ke belakang tentang timnas Indonesia itu seperti apa. Jangan hanya melihat sepotong lalu kau membuat sebuah kesimpulan yang tentunya sangat-sangat menyakitkan para supporter timnas Indonesia. Setelah penantian panjang dan sekarang kita ngeliat timnas kita berada di level ini, bukannya harusnya kita bangga dan juga bahagia ya? Pagi-pagi gua udah lumayan dibikin kaget nih sama pendapat Rocky Gerung tentang timnas kita. Jujur aja gua kecewa sama beliau ini karena beliau ini kan tokoh favorit gua di dunia perpolitikan ya. Tapi kalau dilihat dari pendapatnya tentang timnas, gua berani bilang beliau ini kayaknya kurang paham deh dengan permasalahan timnas kita selama ini. Tim Alphard, sepak bola gajah, pemain titipan, star syndrome, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya. Langkah yang diambil Pak Erick Thohir sekarang menurut gua udah tepat banget buat kemajuan timnas sepak bola kita. Maka dari itu kalau ada yang gak suka dengan perkembangan timnas kita yang sekarang, menurut gua ada dua faktor sih. Yang pertama punya kepentingan, dan yang kedua kurang paham dengan permasalahan timnas kita selama ini. Nih, coba kalian bayangin ya. Misalkan pemain timnas kita sekarang ngedengar pendapat Rocky Gerung ini dan terus sakit hati. Termasuk STY. Terus mereka cabut.
jujur bakal jadi hari patah hati di dunia persepak bolaan Indonesia sih. Dan yang bikin gua gondok, kalian kebayang gak sih sebenarnya musuh kita bersama nih, Bung Culak Colek, ngedenger kabar ini, kayaknya bahagia banget deh. Para pengamat politik berbondong-bondong mengomentari performa timnas Indonesia. Bahkan seorang Rocky Gerung mengomentari jika naturalisasi adalah sebuah penipuan. Kumaha Rocky Gerung? Kalau memang kamu ada masalah dengan pemerintahan Indonesia, jangan bawa-bawa sepak bola lah. Menurut saya Bang Rocky, pemain diaspora yang bermain di luar negeri itu memang murni keturunan Indonesia. Memang kebetulan saja dia lahir di luar negeri. Sebetulnya kalau dia boleh memilih, ya mungkin dia juga pengen lahir di Indonesia. Apalagi untuk proses naturalisasi itu sendiri, itu membutuhkan proses. Ada aturan dari FIFA dan aturan dari pemerintahan Indonesia juga. Harus ada darah keturunan minimal dari neneknya. Jika dia tidak memiliki darah keturunan, harus tinggal 5 tahun di Indonesia. Untuk perekrutan itu tidak sembarangan. Ada lagi ini Peter Gonta. Lihatlah ada poin-poinnya banyak. Pokoknya mah dia sama sepemikiran dengan Pak Rocky Gerung. Kemarin kemana aja pas timnas Indonesia di bawah, pas PSSI masih terpuruk. Ikut campur tidak? Sekarang giliran PSSI di atas, semuanya baru ikut campur. Liur. Ini udah makin aneh sih, udah bener-bener makin aneh ini. Pak Peter Gonta, Rocky Gerung, itu seakan-akan membuat statement. Apalagi Rocky Gerung yang mengatakan naturalisasi ini adalah pemalsuan. Maksudnya gimana gitu? Kita kasih contoh aja gampang ya, Rafael Strijk. Emaknya orang Indo, bapaknya orang Belanda gitu. Jadi gimana gitu? Orang-orang yang lahir di Belanda itu jadi gimana? Suatu kesalahan kah mereka mau membela timnas apa gimana gitu? Itu yang sebenarnya poin yang paling penting sih yang harus diinin gitu. Seakan-akan kalau misalnya pemain naturalisasi ini, pemain berdarah campuran inilah kita katakan itu ya, Belanda dan Indonesia itu seakan-akan ada sebuah kesalahan gitu. Ada grup mereka itu bukan bagian dari kita walaupun mereka gabung ke timnas nasional, tapi buat mereka itu berbeda. Itu kayak yang dikatain Rocky Gerung itu ya. Pemain timnas yang sekarang itu bukanlah grup yang kita idealkan kata. Gue nggak ngerti soalnya gue dungu ya. Buatlah dia yang pintar lah, Rocky Gerung dah yang pintar gitu. Tapi menurut gue ya, mengotak-ngotakkan itu, kenapa kalian kotak-kotakkan orang yang sudah sah jadi warga negara Indonesia gitu. Dan gak ada hukum yang dilanggar, gak ada hukum yang diubah loh. Itu memang udah dari dulu-dulu itu seluruh sepak bola make. Dan ada beberapa yang memang maknya orang, Rafael Strijk itu maknya orang Indonesia. Dan itu juga masih dikotak-kotakkan, apalagi Martin Paes udah pasti udah gak masuk di otak dia lagi dah gitu. Gimana kita bangganya dengan Martin Paes ya, yang udah berjuang loh habis-habisan, walaupun itu darah neneknya, dan kita udah nggak memandang dia sebagai orang luar lagi, kita anggap dia warga Indonesia karena dia udah sumpah jadi dan mau disumpah jadi warga Indonesia. Dia itu nggak ngerti itu cinta-cinta yang cinta kita ke Martin Paes yang itu, udah pasti dia nggak ngerti gitu, karena mengkotak-kotakkan itu Rocky Gerung ini. Aku tadi ngeliat videonya aja, aduh ini orang kenapa gitu, kenapa, apa salah orang, gimana nanti misalnya gue punya istri nanti orang Argentina, anak gue mau suruh atau dia gitu, papa aku mau membela Indonesia, jangan nak, kamu nggak akan diterima di sini. Kalau pemikirannya kayak Rocky Gerung gitu semua ya, aneh. Ya mungkin Rocky Gerung ini dia hanya melihat face ya, dia melihat kok pemain-pemain timnas Indonesia kok orang asing semua ya, bule semua ya. Dia hanya paham sampai di situ. Ya, mungkin si Gerung ini tidak tahu kalau anak-anak yang bermain di timnas Indonesia itu di dalam jiwa dan raga mereka itu mengalir darah Indonesia. Ya, orang tua mereka orang Indonesia. Hanya saja mereka ini lahirnya di luar negeri. Itu yang belum paham. Ya. Itu yang belum dipahami oleh seorang Gerung. Sehingga seenak udelnya, seenak jidatnya, dia mengatakan bahwa euforia ini adalah hanyalah sebuah penipuan. Ya, ini bukan yang kita inginkan, tidak ideal. Ya, ini pemain asing semua. Benar yang dikatakan oleh abang kita yang satu ini.
Ketika dulu PSSI lagi hancur-hancurnya, kemanakah kalian si Gerung ini? Kemanakah kalian si Peter Gonta ini? Kemanakah kalian si Henry Satrio? Kemanakah kalian si Towel ini? Kok nggak pernah ngoceh? Kemudian proses naturalisasi bukan baru terjadi di era Bapak Erick Thohir. Sudah terjadi sangat lama. Tetapi hasilnya apa? Nol. Karena apa? Proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI zaman dulu itu asal-asalan. Yang penting mukanya asing. Lah itu kamu mingkem saja. Kamu diam saja. Lah sekarang ketika ada naturalisasi pemain keturunan, pemain diaspora yang di dalam jiwa dan raga mereka mengalir darah Indonesia. Mereka berani mati-matian membela timnas Indonesia. Dan hasilnya sangat positif. Lalu kalian apa? Ngebacot. Ini sontoloyo banget sih. Aduh, kampret. Mulai bermunculan lagi satu persatu. Sekarang yang biasa membahas politik jadi ikut-ikutan sok membahas naturalisasi dan pemain keturunan. Dan lebih kampretnya lagi, ini yang memberi pertanyaan nih, yang wawancarain dia nih. Ngapain coba dengan orang kayak gini ditanyain? Apa coba urusannya dia dengan bola? Saat timnas Indonesia lagi berjuang di round 3 untuk bisa menuju ke Piala Dunia, ini lagi berjuang mati-matian. Ada aja orang yang mulai datang sentimen satu persatu bermunculan. Yang biasanya membahas politik jadi ikut-ikutan membahas bola. Ngerti apa mereka dengan bola? Ingat, timnas tersakiti, kami supporter di belakang tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam, camkan itu. Anda biasa mendapatkan panggung untuk membahas masalah politik. Sekarang Anda sok-sokan mencoba untuk membahas tentang bola dan naturalisasi. Mereka WNI, Pak. WNI. Masih ada darah Indonesia. Ini orang-orang yang gak paham kayak gini nih. Parah. Kenapa hatinya selalu busuk? Dan kayaknya gak suka banget timnas Indonesia ini mendunia dan bisa lolos ke Piala Dunia. Kayaknya gak suka banget gitu loh. Gak suka kalau Indonesia maju. Anda membahas politik, kami sama sekali tidak pernah gubris urusan politik karena kami tidak pernah mengerti dengan politik. Tapi Anda menyenggol masalah bola, itu melukai kami, supporter satu Indonesia. Camkan itu, Pak Rocky Gerung. Ini parah, benar. Maksud Anda apa seperti ini? Dan satu lagi, yang ngasih panggung ini nih, yang ngasih panggung, yang mempertanyakan masalah bola ke orang-orang yang seperti ini, buat apa tujuannya? Sengaja loh, untuk mengadu domba. Dan kenapa baru sekarang Anda memprotes dengan naturalisasi? Kenapa tidak Anda protes dulu-dulunya, naturalisasi yang pertama, dari awal naturalisasi? Kenapa Anda protes? Itu juga banyak. Miris saya dengan Anda yang tidak bisa menghargai perjuangan timnas Indonesia. Apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Nah, kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang
tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Betul bahwa olahraga sepak bola itu udah mendunia dan orang akan saksikan itu kegembiraan di lapangan. Tetapi kalau ada timnas itu dan dianggap bahwa timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita. Woi Gerung, lu mau cari gara-gara ya sama pencinta sepak bola seluruh Indonesia? Hah? Mau cari gara-gara lu? Lu mau jadi Bung Towel gitu yang dibenci oleh pencinta sepak bola? Heran gua. Udah bagus-bagus lu di politik, malah merambah ke sepak bola yang bukan bidang lu. Kalau masalah sepak bola serahin ke ahlinya. Lagian yang dinaturalisasi itu kan emang turunan Indonesia juga, bukan turunan Yaman. Kalau turunan Yaman yang dinaturalisasi, jangankan lu, gua juga protes. Ini kan warga negara Indonesia juga gitu. Udah lu komentari bidang lu aja, bidang politik, nggak usah merambah ke sepak bola segala. Heran ini ya. Segala dinyinyirin. Nggak boleh aja lihat sepak bola Indonesia maju, dinyinyirin. Ampun ini orang. Nih gua kasih tahu ya, kalau lu nggak bisa berbuat banyak untuk negara ini, khususnya untuk kemajuan sepak bola Indonesia, minimal lu jangan nyinyir tolol. Dukunglah sepak bola Indonesia. Ini momennya sepak bola kita menuju ke arah kemajuan. Lu lihat nggak dulu sebelum sepak bola kita ditangani oleh Pak Erick Thohir, yang namanya sepak bola Indonesia itu selalu berada di bawah bayang-bayang Thailand, Vietnam, Malaysia. Tapi sekarang kita udah sedikit maju dibanding mereka. Nah itu harus kita apresiasi, bukannya dinyinyirin. Ntar kalau dinyinyirin mental pemainnya malah jatuh lagi. Seharusnya disemangatin gitu. Duh heran ini orang. Apa-apa dinyinyirin, apa-apa dinyinyirin. Brengsek juga nih orang. Kesel gua. Ya, gue juga kesal bang. Ya, saya jadi curiga kira-kira Rocky Gerung ini titipan dari mafia bola negara mana ya? Jangan-jangan ada mafia-mafia dari Asia yang tidak ingin bahwa Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Jadi cara mereka itu cari orang Indonesia yang bisa mengkritik sepak bola yang kontra dengan timnas Indonesia agar para pemain-pemain kita itu bisa down dan tidak bisa fokus untuk bermain sepak bola. Jangan-jangan seperti itu. Ayo teman-teman, mari kompak ya, kita dukung timnas Indonesia. Jangan kasih kendor ya. Jangan biarkan orang-orang seperti Gerung ini terus merajalela, terus memberikan kata-kata yang tidak membuat para pemain itu bangkit ya. Teman-teman tahu kan apa yang harus teman-teman kerjakan? Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam olahraga.